Nah, di sini perkenalkan, nama saya Siti Nurfekon Halini, NPM 2188-2011A226184, kelas B semester 4, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, di sini saya mempunyai tugas untuk menjadi seorang guru. Nah, sebelum menjelaskan materi pada hari ini, Ibu absen dulu ya. ABD Warid ada, ABD Afidasuki ada, Agus Effendi ada, Muhriandi ya, Muharif izin. Kemana dia? Sakit. Oh iya ya, sakit. Agil Abdullah ada, Dian Fitria ada, Lailatul Jannah ada, Nailia Aziza. Kepentingan keluarga. Kemana? Saudaranya menikah. Iya. Yakin Nur Hidayati ada. Baik. Nah, materi kali ini tentang motivasi belajar ya. Iya. Sekarang Ibu jelaskan terlebih dahulu apa sih motivasi belajar itu. Nah, motivasi belajar di sini merupakan suatu dorongan atau pengaruh dalam diri seseorang untuk mencapai suatu perubahan. Nah, perubahan di sini yang ingin dicapai yaitu perubahan yang relatif permanen dalam potensi belajar atau perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Nah, motivasi belajar di sini mempunyai pendekatan fungsional, yaitu yang pertama ada dorongan, yang kedua ada harapan, dan yang ketiga ada insentif. Nah, dorongan di sini merupakan pengaruh terhadap diri untuk mencapai suatu keinginan tersebut. Nah, kalau harapan di sini merupakan keinginan yang diinginkan seseorang akan suatu hal. Jadi, seseorang itu nantinya akan termotivasi untuk mencapai suatu perubahan tersebut. Nah, ya. Yang selanjutnya ada sifat motivasi ya. Yang pertama di sini sifat intrinsik, dorongan dari dalam diri kita sendiri. Sifat ini tumbuh dari dalam diri kita tanpa melibatkan pihak luar, pihak orang lain, misalkan pihak dari orang tua, dari sahabat, dari teman dekat, itu tidak terpengaruh. Di sini sifat intrinsik di sini merupakan suatu dorongan yang ada dalam diri kita sendiri. Nah, yang kedua di sini ada sifat ekstrinsik, di mana dorongan tersebut dari luar diri kita sendiri, contoh keluarga, teman. Nah, maksudnya di sini mereka ingin mencapai suatu perubahan karena termotivasi oleh teman-teman yang ada di sekolah, yang ada di rumah, keluarga, sahabat, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga ada upaya meningkatkan motivasi belajar. Di sini yang pertama ada pemberian angka. Yang kedua ada pemberian hadiah. Nah, kadang itu kan ada ya, kalau misalkan ingin ranking 1 diiming-imingi hadiah, nanti kalau kamu ranking 1 kamu bakal dapat ini. Nah, mungkin karena itu nantinya dalam diri kita sendiri itu mempunyai motivasi untuk mencapai suatu perubahan karena ingin mendapatkan hadiah. Yang selanjutnya ada kompetensi individu atau kelompok. Terus yang selanjutnya ada keterlibatan ego. Yang selanjutnya ada pujian. Yang keenam ada hukuman. Nah, di sini hukuman misalkan kita takut nantinya kalau misalkan nantinya misalkan kita ditakut-takutin nih sama orang tua kita, kalau kamu tidak mendapat ranking 1 kamu bakal dicoret di kakak, misalkan kayak gitu ya. ya. Nah, yang selanjutnya ada peran motivasi belajar menurut Halim Purnomo. Yang pertama ada peran motivasi dalam menentukan penguatan belajar. Yang kedua ada motivasi menentukan kekuatan belajar. Di sini juga ada fungsi motivasi belajar itu sendiri yang di sini tertulis menurut Wina Sanjaya. Yang pertama ada mendorong siswa untuk berkreativitas. Nah, yang kedua ada sebagai pengarah atau mengarahkan pelajar tetap semangat saat mengalami down
atau tidak semangat belajar. Nah, mungkin hanya itu saja. Ada yang perlu ditanyakan tentang materi yang Ibu paparkan tadi? Oh, tidak ada. Berarti paham dong ya apa yang Ibu sampaikan tadi? Oke, ya sudah kalau paham, dan waktunya di sini sudah sampai juga ya. Sekarang Ibu tutup. Mohon maaf jika ada kesalahan, baik dari segi perkataan, perbuatan yang tidak disengaja ataupun disengaja ya. Ya, terus mungkin hanya itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.